Perkenalkan, nama saya Latif Parafi. Saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan sebuah perusahaan melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang pertama adalah laba. Laba menjadi faktor paling utama yang diputuskan oleh perusahaan dalam mengambil tindakan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Jadi perusahaan akan mencari laba yang lebih besar ketika melakukan ekspansi ke luar negeri. Bahkan dalam beberapa kasus, laba yang dihasilkan perusahaan di luar negeri lebih besar dibandingkan laba yang dihasilkan di pasar domestik. Ini terjadi pada kasus penjualan iPhone pada tahun 2012, di mana penjualan di negara Jepang lebih besar dibandingkan penjualan di negara Amerika itu sendiri, di mana penjualan di negara Jepang mencapai 350 juta US dollar, melebihi penjualan rata-rata di negara asalnya yaitu Amerika Serikat. Yang kedua adalah basis, di mana perusahaan melakukan ekspansi untuk memperluas basis penjualannya dan basis pelanggannya, sehingga merek atau brand tersebut bukan hanya akan dikenal di negara asal, melainkan juga di negara internasional, sehingga juga akan membuat perusahaan tersebut bisa berkembang dengan lebih cepat. Yang ketiga adalah keterbatasan. Perusahaan melakukan ekspansi di luar negeri untuk menghindari keterbatasan akan pasar domestik, di mana apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti guncangan ekonomi atau mungkin permasalahan-permasalahan politik, maka perusahaan tetap akan berjalan dengan stabil karena penjualan di luar negeri tetap akan berjalan dengan lancar, walaupun penjualan di dalam negeri mengalami guncangan. Yang keempat adalah persaingan global, di mana perusahaan mau tidak mau menghadapi persaingan global itu sendiri, sehingga pada saat penjualan di pasar domestik tidak akan kalah dengan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Dan yang terakhir adalah layanan internasional. Konsumen membutuhkan layanan internasional ketika berpergian ke luar negeri. Nah, produk-produk yang bisa berekspansi ke luar negeri maka akan juga lebih mudah ditemukan saat konsumen membutuhkannya pada saat tidak ada di negara asal. Sebelum melakukan keputusan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor-faktor dan resiko-resiko yang akan terjadi. Yang pertama adalah preferensi, di mana di setiap negara memiliki preferensi yang berbeda-beda, sehingga jangan sampai ketika perusahaan melakukan ekspansi, maka produk yang ditawarkan tidak lebih baik daripada produk yang ada di negara asal tersebut. Yang kedua adalah budaya, di mana di setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamakan. Tidak bisa menjual produk makanan yang tidak dalam label halal di negara yang mayoritas muslim, ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah negara asing mungkin mengubah kebijakan hukumnya ataupun kebijakan pemerintahnya yang akan berdampak pada usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan ekspansi, di mana bisa jadi negara tersebut mengevaluasi mata uangnya ataupun mengambil alih perusahaan-perusahaan asing atau properti-properti asing, sehingga ini akan berdampak kepada rencana-rencana dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya adalah proses internasionalisasi. Yang pertama, tidak ada ekspor reguler, di mana ekspor dilaksanakan melalui perwakilan independen atau agen. Selanjutnya, perusahaan mendirikan anak-anak perusahaan atau cabang-cabang perusahaan di luar negeri, serta mendirikan fasilitas yang akan dibutuhkan untuk menunjang proses produksi serta proses penjualan di negara tersebut. Memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Yang pertama, perusahaan menentukan berapa banyak pasar yang akan dia lakukan ekspansi, di mana dia akan melihat serta menganalisa negara-negara mana yang paling potensial untuk dimasuki dan dilakukan ekspansi produknya. Selanjutnya adalah mengevaluasi pasar-pasar potensial tersebut, di mana perusahaan akan menganalisa pasar-pasar yang telah dimasuki dan membandingkan hingga akhirnya memutuskan pasar mana yang akan mereka lakukan ekspansi yang paling sesuai dengan karakteristik produk tersebut. Kiranya itu penjelasan dari saya dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Iis Safriani Rahman. Saya dari Universitas Trisakti. Saya ingin menjelaskan tentang manajemen pemasaran, yaitu ada deciding how to enter the market. Di sini bagaimana cara memasuki pasar. Itu ada dua. Yang pertama ada indirect and direct export. Indirect export memiliki dua keuntungan. Yang pertama itu ada less investment. Less investment ini perusahaan tidak harus mengembangkan departemen ekspor, tenaga penjualan di luar negeri. Nah, ada juga yang kedua, yaitu less risk. Less risk ini karena perantara pemasaran internasional membawa pengetahuan dan layanan dalam hubungan penjual akan membuat kesalahan lebih sedikit, ya. Itu kedua dari keuntungan indirect export. Nah, ada juga bagaimana sih cara melaksanakan direct export. Di sini yang pertama ada departemen atau divisi ekspor berbasis domestik. Yang kedua, cabang atau anak perusahaan penjualan luar negeri. Yang ketiga itu perwakilan penjualan ekspor yang berpergian. Nah, yang keempat, distribusi atau agen yang berpusat di luar negeri. Itu yang keempat cara-cara melaksanakannya. Nah, next di sini ada yang namanya melisensikan. Apa melisensikan? Melisensikan ini adalah cara sederhana untuk terlibat dalam pemasaran internasional. Nah, pemilik lisensi ini menerbitkan lisensi bagi perusahaan asing untuk menggunakan proses manufaktur, nama dagang, hak paten, dan rahasia dagang atau hal berharga lainnya untuk mendapatkan komisi atau royalti. Nah, itu yang disebut dengan melisensikan. Nah, next kita yang ketiga itu ada joint venture. Apa sih joint venture? Joint venture ini adalah membangun usaha patungan terutama dengan mitra bisnis kita nih lokal, ya. Usaha patungan bisa bermacam-macam bentuknya tergantung tujuan perusahaan. Selain itu, motivasinya pun beraneka ragam, diantaranya untuk mendapatkan akses pasar, terus memperluas rentang produk, ya kan, membentuk atau mempengaruhi struktur pasar. Nah, itu yang ketiga yang disebut dengan joint venture. Nah, ada juga yang keempat nih, akuisisi. Akuisisi itu membangun strategi. Akuisisi memberikan sejumlah keuntungan diantaranya. Yang poin pertama adalah memungkinkan entry yang cepat, ya. Poin yang kedua, akses ke saluran distribusi basis pelanggan sudah ada dan dalam beberapa kasus merek atau reputasi perusahaan sudah mapan. Nah, itu yang keempat tentang akuisisi ini. Nah, terus di sini saya ingin menjelaskan juga tentang deciding on the marketing program, ya. Deciding on the marketing program ini bagaimana cara memutuskan program pemasaran nih. Nah, yang pertama itu ada global similarities and differences. Nah, di sini ada 4 dimensi budaya yang membedakan negara nih. Yang pertama itu ada individualisme versus kolektivitas, ya. Di sini poin pertama. Nah, yang poin kedua itu jarak kekuatan tinggi versus jarak kekuatan rendah. Nah, yang ketiga itu maskulin versus feminin. Yang keempat, penghindaran ketidakpastian yang lemah versus yang kuat. Nah, itu dari global similarities and differences. Nah, yang kedua nih terakhir ada marketing adaptation. Marketing adaptation ini perusahaan harus meninjau elemen berikut dan menentukan mana yang akan menambahkan pendapatan atau biaya. Yang pertama, kita itu harus memperhatikan tentang fitur produk, pelabelan, warna bahan, terus ada juga promosi penjualan, media iklan, nama merek, dan lain-lain sebagainya seperti kemasan, pelaksanaan iklan, harga, dan tema iklan. Nah, di situ yang saya jelaskan semua tentang deciding how to enter the market dan deciding on the marketing program. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mujahida dengan NIM
Di chapter ini saya akan membahas Global Communication Strategies. Di dalam Global Communication Strategies, perusahaan ini mengalami yang namanya adaptasi komunikasi. Maksudnya adaptasi komunikasi adalah sebuah perusahaan itu mengubah komunikasi pemasaran untuk setiap pasar lokal. Jika suatu perusahaan mengadaptasi produk dan komunikasi, perusahaan tersebut terlibat dalam adaptasi ganda. Nah, di dalam strategi ini kita itu mempunyai 3, yaitu yang pertama mempertimbangkan pesan, menggunakan tema kreatif secara global, dan mengembangkan kumpulan iklan global. Nah, mempertimbangkan pesan itu maksudnya apa? Mempertimbangkan pesan itu maksudnya perusahaan dapat menggunakan satu pesan di mana-mana dengan hanya memvariasi bahasa, nama, dan mungkin warna di dalam iklan tersebut di berbagai negara. Nah, yang kedua, menggunakan tema kreatif secara global, maksudnya perusahaan menggunakan tema kreatif yang sama secara global, tapi tetap menyesuaikan pelaksanaan khusus dengan pasar lokal yang tepat. Nah, yang ketiga, mengembangkan kumpulan iklan global. Maksudnya, di setiap negara memilih pendekatan yang paling tepat yang mana untuk membuat iklan global di negara mereka sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas Global Pricing Strategies. Di dalam Global Pricing Strategies ini ada 3 pendekatannya juga. Yang pertama, price escalation, yang kedua, transfer prices, dan yang ketiga, counterfeit product. Nah, saya akan menjelaskan price escalation. Price escalation itu maksudnya apa sih? Maksudnya gini, ketika perusahaan menjual barang ke luar negeri, perusahaan itu menghadapi yang namanya eskalasi harga. Nah, di sini contohnya seperti ini. Semisalkan perusahaan itu menjual produknya ke luar negeri. Nah, di pasar yang kita impor sehingga harganya itu jauh lebih tinggi dibandingkan pasar pembuatnya, karena di pasar ini mempertimbangkan bagaimana sih biaya transportasinya, biaya tarifnya, biaya cukai segala macamnya untuk tetap mempunyai yang namanya laba sama seperti di perusahaan produksinya. Itu yang dimaksud dengan price escalation. Dan yang kedua, transfer prices, yaitu salah satu unit mengenakan harga transfer ke unit lain di perusahaan yang sama untuk barang yang dikirimkan kepada anak perusahaan di luar negeri. Nah, yang ketiga, counterfeit product, yaitu dengan ketersediaan teknologi tersebut dan terbaru, teknologi terus berkembang, jadi sehingga di produk untuk luar negeri itu mengalami akan mungkin adanya palsuan barang-barang tersebut dan yang akan mengakibatkan kegagalan atau kurangnya laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idrus dengan NIM 02070005. Terima kasih. Di chapter 11 ini saya akan menjelaskan tentang Global Distribution Strategies dan Country of Origin Effect. Channel entry merupakan penghubung antara penjual dan pembeli akhir. Yang pertama, kantor pusat pemasaran internasional penjual, Departemen Ekspor atau divisi internasional membuat keputusan mengenai saluran aktivitas pemasaran lainnya. Penghubung kedua, saluran antar negara, membawa produk ke perbatasan dengan negara asing. Keputusan yang dibuat di penghubung ini termasuk jenis perantara seperti agen, perusahaan dagang, lalu jenis transportasi ada udara dengan laut, serta pembiayaan dan manajemen risiko. Penghubung ketiga, saluran dalam negara asing, membawa produk dari titik masuk mereka ke pembeli dan pengguna akhir. Channel difference, saluran distribusi di dalam negara berbeda-beda.
Untuk menjual produk konsumen di Jepang, perusahaan harus bekerja melalui salah satu sistem distribusi paling rumit di dunia. Mereka menjual ke pedagang grosir umum, yang kemudian menjual ke pedagang grosir produk, yang kemudian menjual ke grosir khusus, yang menjual ke grosir regional, yang menjual ke pedagang lokal. Lalu yang akhirnya ke pengecer. Semua tingkatan distribusi ini dapat mengakibatkan harga dari konsumen menjadi 2 kali lipat, bahkan sampai 3 kali lipat dari harga importir. Lalu selanjutnya ada country of origin effect. Persepsi konsumen tentang negara asal. Pemasar global tahu bahwa pembeli mempunyai sikap dan kepercayaan berbeda-beda tentang merek atau produk dari berbagai negara. Persepsi negara asal ini mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen secara langsung dan tidak langsung. Persepsi bisa dimaksudkan sebagai atribut dalam pengambilan keputusan untuk mempengaruhi atribut lain dalam proses. Misalkan jika merupakan produk dari Perancis, produk itu pasti penuh gaya. Fakta bahwa merek dianggap berhasil di panggung global dapat meningkatkan kredibilitas dan rasa hormat. Beberapa studi menemukan hal sebagai berikut. Orang sering bersifat etnosentris dan lebih suka menggunakan produk dalam negeri mereka sendiri, kecuali mereka berasal dari negara berkembang atau negara yang kurang maju. Semakin bagus citra negara, maka semakin penting label made in harus ditampilkan. Dampak asal negara bervariasi dengan jenis produk. Konsumen ingin tahu di mana mobil itu dibuat, asal negara tersebut, tetapi tidak untuk minyak pelumasnya. Negara tertentu menikmati reputasi atas barang tertentu. Jepang untuk mobil dan elektronik, Amerika Serikat untuk inovasi teknologi tinggi, minuman ringan, mainan, rok dan jeans. Selanjutnya ada Prancis untuk anggur, parfum, dan barang mewah. Kadang-kadang persepsi negara asal dapat meliputi seluruh produk negara tersebut. Dalam salah satu studi, konsumen Cina di Hong Kong menganggap produk dari Amerika Serikat sebagai produk yang bergengsi. Lalu ada produk dari Jepang sebagai produk yang inovatif dan produk Cina sebagai produk yang murah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.